ilmu, hanya di sini biru, bincang guru. Biru, biru, bincang guru penuh inspirasi dan inovasi. Kamera utamanya sana. Lupa. Sahabat guru di seluruh Indonesia, kami menyapa Anda kembali di Biru Bincang Guru. Lagu kita ya, lagu biru. Jingle. Podcast kita Bincang Guru Biru. Penciptanya adalah Kak Erta. Hanya tadi di episode sebelumnya kita cerita, kita bikin penasaran sahabat guru di seluruh Indonesia kalau Kakak Erta ini punya hubungan emosional dengan Bincang Guru, dengan Biru. Dan hubungan itu terbentuk karena ini. Karena beliau adalah pencipta jingle biru. Alright. Bisa cerita nggak Kak Erta sedikit proses pembuatan jingle biru ini? Oh gitu ya. Ya jadi pada waktu itu Ibu Siska itu minta, Tak, tolong dong bikinin jingle biru katanya. Ditodong ya? Iya, langsung loh. Tak, tolong dong bikinin. Wah, gitu kan mikir dulu kan biru. Ini intinya apa ya? Katanya gitu. Bincang guru katanya. Udah coba gitu bincang guru. Aduh, gimana ya? Guru bincang-bincang apa gimana? Guru bincang-bincang ngobrolin apa nih? Ya udah takut salah juga kan. Akhirnya kan udah nulis akhirnya kan datanglah, oh kalau seorang guru itu pasti penuh dengan inspirasi gitu kan, pasti punya segudang ilmu gitu kan, punya ilmu yang banyak, entah itu ilmu banyak sekali lah ya gitu kan. Terus udah gitu, oh jadi guru berbagi cerita gitu, karena kan cerita bincang-bincang juga kan, ya, iya ada cerita juga, berbincang-bincang juga. Jadi ya udah ditulislah kalau biru itu bincang guru, berbagi cerita, berbagi ilmu, karena guru penuh dengan ilmu, bisa berbagi dengan guru-guru sesama di Indonesia juga gitu kan, yang pastinya penuh inspirasi dan inovasi gitu. Berwaktu berapa lama sih itu bikinnya? Butuh waktu berapa lama? Itu saya bikin 10 menit. 10 menit. Astaga, luar biasa. Tadi dulu 10 menit itu liriknya apa musiknya apa dulu nih? Biasanya saya itu kalau misalnya bikin lagu itu bikin lirik dulu. Bikin lirik dulu, lalu saya taruh di situ, saya gitu. Saya bisa tuh begitu tapi nggak ada artinya. Yang saya bisa. Saya cari dulu teng. Kalau misalnya udah moodnya ini kira-kira bagus deh. So mi so do gitu kan. Nah, baru main sejenak itu dapat, langsung cepet-cepet saya record. Karena takut gak lupa. Ya betul, takutnya kan lupa. Saya main, habis itu baru coba saya nyanyi gitu. Nyanyi, jadi langsung saya kirim, Bu Siska, dan. Padahal ya pemirsa Sahabat Biru, pada waktu ditodong nih ya, itu kita belum apa-apa. Jadi sebenarnya Kak Erta juga belum tahu ya, tahu nih bentuknya kan seperti apa gitu kan. Hanya dengan dengar kira-kira, terus idenya nanti kita mau ngapain, terus bisa jadi dalam waktu 10 menit. Itu luar biasa. Kehormatan banget loh, karena ini sebetulnya juara pencipta lagu. No wonder ya. Coba kalau saya yang ditugasin tahun depan nggak beres-beres. 10 menit. Pas kebetulan bisa gitu. Pas lagi ada moodnya aja. Oke. Dan memang karakteristik musiknya juga itu yang asik gitu, yang menggembirakan ya. Apakah pada saat Kak Erta menciptakan lagu biru itu, jingle biru itu, ada pengaruh mood kah, atau memang Kak Erta sudah tahu, sudah punya pengetahuan dasar bahwa kalau jingle itu harus gini nih musiknya? Iya, nggak bisa itu yang kan biasanya biru sendu Beda kan ya, sama jingle beda ya. Iya,
jadi saya kan juga belajar ya, dengar-dengar gitu kan, entah itu dia dari YouTube, kan dari mana, dari iklan-iklan gitu kan, misalnya beda-beda kan kalau kategori lagu pop, lagu genrenya apa gitu. Nah kalau misalnya jingle itu biasanya dia itu pendek lagunya gitu, nggak panjang gitu, terus nggak ada pengulangan juga gitu kan, jadi cuma pendek set, nanti ujungnya itu pasti ada apa nih motonya dari si biru itu, gitu. Makanya kan bilang teng neng 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 do mi sol do gitu kan, biru biru, nah gitu. Sekalian ngasih kita tagline loh. Kan baru dapat tagline-nya dari Kaeta. Oh gitu ya. Luar biasa. Jadi kita masih lagi mikir-mikir ya kira-kira tagline-nya apa. Nggak tahu ya udah dibikinin sekalian. Kasih banget loh. Iya, sama-sama. Biasa. Oke, Kak Erta, Iya. yang punya talenta kayak Kak Erta tuh cukup banyak, tapi mereka masih ragu-ragu tuh. Jadi orang yang bisa main musik, menyanyi, kira-kira Iya. bisa untuk mencipta lagu kayak Kak Erta gini gimana nih Kak Erta? Maksudnya bagaimana bisa Prosesnya prosesnya. supaya bisa mencipta lagu juga gitu. Mungkin mereka pengen tapi selama ini masih ragu-ragu. Aduh, Mandek bisa di nggak ya, lirik, bagus nggak ya gitu. mandek di lirik, mandek di lirik, musik. iya benar. Baru sedikit nggak beres-beres. Gitu ya. Yang penting yang pertama itu temanya apa gitu, mau tentang apa gitu. Misalnya contohnya tentang pertemanan nih gitu kan, kayak teman-teman itu biasanya ada cerita tentang apa ya. Oh, teman saya itu lucu sekali gitu. Oh, teman saya itu kadang-kadang suka nangis atau gimana gitu. Jadi kalau saya bikin lagu itu saya bercerita dulu gitu. Saya bikin dulu cerita, oh teman saya gini. Nanti saya ambil dulu nih kata-katanya. Biasanya kalau misalnya lirik itu ada pakem-pakemnya tuh. Misalnya kayak ada patternnya. Misalnya A ujungnya B A Rima ya? Rima. gitu. Biasanya kan 4 bait gitu kan kalau untuk anak-anak itu. Misalnya aku punya teman baik, lucu sekali, selalu Jadi lagu nih tersenyum, lucu sekali, gitu kan. Jadi gitu tuh saya bikin, udah gitu ketika saya sudah bikin liriknya, baru saya bikin lagunya, gitu lagunya. Nah di sini yang paling penting adalah kita harus peka akan nada. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau lagu apa tapi kalau nadanya nggak pas kan juga nggak enak didengar ya. Terus biasanya kan anak-anak sekarang kan senang lagu-lagu dewasa tuh, ya. Benar, Gitu benar. kan. Kadang-kadang lagu-lagu kita udah lagu-lagu yang zaman dulu itu udah jarang. ditanya lagu Cicak-Cicak tahu nggak? Nggak tahu gitu kan. Balonku ya satu Apa dua itu? itu ya gitu kan. TikTok mereka. Iya, yang tahunya lagunya Keisha yang itu udah tahu gitu kan. Ya, maksudnya nggak apa-apa tahu, tapi kan ketika masih kecil alangkah baiknya kalau misalnya kita dikenalkan lagu yang sesuai dengan umurnya gitu. Nah ini peka nada itu artinya ketika kita membuat lagu untuk anak, karena saya pencipta lagu anak, itu kita bikin lagunya itu yang easy listening, easy listening. Jadi yang enak didengar, ada pengulangan, tapi endingnya itu enak gitu untuk didengar gitu. Nada-nadanya biasanya nih ya kalau lagu untuk anak-anak Ya. seberapa sederhana atau seberapa complicated sih? Oh, biasanya kalau untuk anak itu rentangnya 1 oktav aja gitu. Jadi do re mi fa sol la ti do gitu. Misalnya kita mau ngambil dari nada mana nih? Dari do re mi fa sol. Misalnya dari sol mi sol do gitu kan. Jadi cuma pengulangan sol mi sol do mi sol la re gitu kan. Gitu. Jadi itu kalau untuk anak itu biasanya diulang tapi kata-katanya diganti gitu. Diganti, tapi sebenarnya nadanya sama gitu. Jadi anak juga tahu abis ini nadanya kesini lagi gitu. Jadi nggak terlalu susah gitu. Tapi ketika usia bertambah juga biasanya saya suka dikasih nada yang ada crashnya gitu, naik setengah oktav, minornya, ya, ada minornya. ada crashnya gitu kan, gitu. Bisa naik sedikit. Dan itu juga buat anak juga seru gitu loh. Ada tantangan nih untuk naik sedikit gitu kan, gitu. Ya. Dan lagu anak-anak cenderung harus bergembira ya, karena bergembira. mereka harus bergerak, ya, Tapi senang. kadang gitu. saya juga bikin lagunya agak slow, tapi liriknya gembira. Gitu. Oke. Bisa dikasih contoh nggak tuh kayak gimana? Contohnya misalnya lagu apa ya? Ciptaan Kak Erta deh, yang pernah menjuarai lomba asik. Bertamasya ke kota misalnya. Senangnya hatiku bertamasya ke kota gitu ya.
melihat tempat-tempat umum. Lupa lagi nanti di situ kan tentang belajar tentang tempat-tempat umum gitu kan. Jadi diceritakan, oh di Jakarta itu ada apa aja, ada gedung sekolah, ada apa gitu. Itu juga nadanya yang sederhana aja gitu. Tapi easy listening gitu buat anak-anak gitu. Nadanya sederhana, kata-katanya ceria. Ceria. Harus nadanya ceria gitu ya. Iya. Pokoknya tetap ada unsur-unsur cerianya di dalam. Iya. Dan isi Isi lagunya isi lagunya ada Betul. memberikan pelajaran. Pelajaran, juga. iya. Untuk Pesan anak-anak. moral. Itu Iya. sih yang paling penting ya. Iya, yang paling penting itu. Betul-betul. Kak, bisa kasih pesan-pesan untuk sahabat guru di seluruh Indonesia yang mungkin mau mencipta lagu, Punya talenta karena yang punya sama talenta dengan yang sama dengan Kak Kak Erta, Erta. bisa minta pesan-pesannya karena kita bosen ya ngelihat anak-anak kecil dengan lagunya dewasa. Kita pengen ada lagu anak-anak juga sekarang ini nih Kak. Tapi yang baru, yang Yang inovatif. baru. Oke, baik untuk sahabat biru di seluruh Indonesia, sebenarnya untuk membuat lagu itu sangat mudah ya. Asal kita punya feel, punya tema, lalu kita buatlah lirik yang sesederhana mungkin, lalu kita peka akan nada. Jangan jauh-jauh do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu dicari nada yang paling indah, mana yang tepat gitu. Lalu kita buat liriknya jadi lagu. Jadi jangan takut untuk berkarya. Wih. Oke Kak Erta, terima kasih ya kasih. buat bincang-bincang. Terima kasih lo udah diundang Terima berbincang. kasih. Inspirasinya. Biru. Terima kasih buat jingle yang keren banget. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga suka ya. Ya, jadi sahabat guru di seluruh Indonesia, jangan lupa nyanyikan lagu biru jingle kami. Kan sudah dengar dari kami. Ya, Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di Sampai episode jumpa di berikutnya. episode berikutnya. Bye. Jangan lupa like,